Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erich Aryesta Elhamda. Saya berasal dari kelas MJC Malam. Jadi saya dan kelompok saya berasal dari kelompok 7. Kami berisikan 3 orang anggota, yaitu ada saya sendiri, Erich Aryesta, terus ada teman saya, Junita Claudia Simanjuntak, terus ada Samantha Rose Melias. Sebelum mulai presentasi, kami mengangkat tema tentang kesetaraan gender. Jadi tema ini telah kami sepakati untuk penelitian kecil kami. Puji syukur atas kehadiran Allah SWT telah memberikan kami kesehatan dan kesehatan jasmani dan rohaninya, sehingga saya dan teman-teman saya dapat mempresentasikan ini dengan lancar. Langsung ke latar belakang masalah. Jadi gender itu sendiri merupakan perbedaan jenis kelamin, di mana contohnya itu ada 2 orang manusia, ada laki-laki dan perempuan. Jelas ini memiliki jenis kelamin yang berbeda, ini disebut dengan gender. Tetapi gender ini isunya telah salah di kalangan masyarakat, di mana masyarakat sering mengira gender itu berhubungan dengan perempuan, sehingga setiap kegiatan yang bersifat perjuangan menuju kesetaraan dan keadilan gender hanya dilakukan oleh perempuan tanpa harus melibatkan laki-laki. Padahal gender itu kembali ke yang tadi, perbedaan di antara laki-laki dan perempuan, jadi memiliki hubungan di antara itu. Ini ada contoh perbedaan gender. Di situ ada abang saya, Reza Rahardian, dan ada kakak saya, Novita Pris. Terus perempuan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup besar, bahkan melebihi laki-laki. Tetapi perempuan itu partisipasinya agak kurang di sektor publik, berada jauh di bawah laki-laki. Jadi rendahnya partisipasi perempuan ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia, termasuk juga di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang. Sebagai contoh dalam bidang pendidikan, perempuan masih tertinggal jauh dengan laki-laki. Ketinggalan perempuan itu tercermin, contohnya itu dalam presentasi perempuan itu buta huruf 14,47% itu di tahun 2001, yang lebih besar dibandingkan laki-laki yang hanya 6,87%. Jadi data tersebut membuktikan bahwa perempuan itu tertinggal jauh dalam sektor pendidikan. Terus tidak hanya ini di bidang pendidikan, tetapi di India itu perempuan dibedakan atas strata atau kelas, di mana ada kelas bawah, menengah, dan atas, atau istilahnya tuh ada yang miskin, ada yang sederhana, ada yang kaya. Jadi pandangan masyarakat India itu terhadap wanita tuh ditentukan pada kelas atau strata di mana dia berada. Terus materi dan penanaman kesetaraan gender merupakan penjabaran dari tujuannya untuk menanamkan sikap kepada warga negara Indonesia bahwa gender itu tidak hanya perempuan. Terus gender itu perbedaan di antara laki-laki dan perempuan. Jadi pola pikir masyarakat yang tentang setiap ada keadilan kesejahteraan gender itu hanya perempuan, itu salah. Itu ada laki-laki dan perempuan. Terus materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Claudia. Perkenalkan, nama saya Junita Claudia. Saya di sini akan mencoba untuk mempresentasikan hasil dari makalah kelompok kami, bagian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah dari makalah kami yaitu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut. 1. Bagaimana muatan materi pendidikan kesetaraan gender. 2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan kesetaraan gender. Lalu tujuan penelitiannya yaitu, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas,
sekaligus agar penelitian ini terarah dan terfokus dalam mengumpulkan data, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk menggambarkan muatan materi pendidikan kesetaraan gender. Kedua, untuk mendeskripsikan pelaksanaan kesetaraan gender. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Samantha Rosmelias dari kelas MJ 1C Malam. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan tujuan penelitiannya beserta kesimpulan. Di sini ada manfaat teoritis untuk memberikan sumbangan konsep mengenai materi gender, khususnya kesetaraan gender sebagai bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut yang relevan. Dan kesimpulannya adalah, gender merupakan pembedaan peran, status, dan pembagian kerja yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan jenis kelamin, disebut pula sebagai hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan bagaimana pula hubungan sosial ini dikonstruksikan. Peran gender bersifat dinamis dan berubah antar waktu. Jadi, gender merupakan suatu hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan yang dibedakan dengan peran, status, serta pembagian kerja yang dibuat oleh masyarakat setempat. Sekian dan terima kasih.